Ini juga lagi rame ditanyakan juga, dan saya ya alhamdulillah saya mau jawab, tapi saya jawab pasti banyak yang nanya lagi gitu kan. Sekarang di sini, nanti kalau mau nanya dikirim aja kan gitu. Tentang masjid dikosongkan, ya kan, sehingga nggak diadakan apa jenenge Jumatan wala jamaah yang lain. Ya pro kontra biasa. Ada yang komentar, wong masjid itu tempat aman, kok malah dikosongkan. Mana ada himbauan dari wihara, dari gereja untuk mereka tidak ke gereja mereka, gitu kan? Kok marak kaum muslimin menjauhi semuanya, ini kayak gimana? Saya bilang terlepas dari itu semuanya, apakah berita kamu itu benar ataukah salah, saya nggak gubris masalah itu. Pengkosongan masjid atau ya masjid atau Ka'bah itu boleh kalau itu dibutuhkan. Syekh Ibnu Utsaimin di kitab Zakat ketika ngaji Sahih Bukhari, ketika ada pengosongan Ka'bah saat itu, qala rahimahullah, wa fihi dalilun ala jawaz ighlaqil masjid wal Ka'bah li hajatin aw daruratin. Bolehnya menutup Ka'bah atau menutup masjid, ya, menutup Ka'bah atau menutup masjid dikarenakan sebuah kebutuhan atau sebuah darurat yang menuntut untuk itu. Tapi penutupan ini bukan selamanya muaqqata, terikat dengan waktu dan kondisi dan keadaan. Kemudian banyak fatwa-fatwa Dr. Abdullah Ibnu Abdullah Mutliq juga punya fatwa semisal itu juga, ighlaqul masajid, menutup masjid. Kalau memang di waktu yang, kalau memang dibutuhkan, itu nggak ada masalah, karena semua itu agama ini dibangun di atas maslahat dan mafsadah, maslahat dan mafsadah. Dari ini saya akan jawab apalagi di fatwa-fatwa MUI Indonesia dan juga yang lain sudah menghimbau untuk sholat di rumah-rumah mereka dan dikosongkan masjid, la jumatan wala jamaah. Tapi sekarang bagaimana poin hukumnya sekarang? Sekarang ya banyak ketua yayasan ditanya, gimana Ustadz, apakah saya harus mengadakan Jumatan besok pada hari Jumat ini atau bagaimana kan ini? Faljawab ya kawan, semua berputar pada kondisi dan keadaan kamu di tempat situ. Itu poinnya. Himbauan kan anjuran seorang apa? Seorang pemimpin. Apakah itu maknanya sebuah perintah? Atau himbauan tadi itu terikat dengan sebuah alasan ilah, mu'alal. Apa mu'alalnya? Berupa virus ini di tempat kamu itu berkembang kan gitu kan, atau bagaimana? Ini kan juga butuh dilihat. Jadi apakah anak harus mendirikan Jumatan? Ya lihat kondisi keadaan kamu, ya beda ya kawan, antara A, B tidak Jumatan itu beda, ini hukum sendiri. Ini bagi punya masjid nggak mengadakan Jumatan itu hukum berdiri sendiri, jadi babnya beda. Sekarang kalau person A, B nggak Jumatan ringan, ini ada masjid nggak mengadakan Jumatan, itu juga hukum berdiri sendiri. Nah itu hukum lah. Maka bagaimana hukumnya tadi? Kalau memang sudah tersebar wabah dan ghalabatul dzan, ada khauf akan menyebar virus yang ada tadi, tidak hanya prasangka kita atau atifiyah kita, perasaan kita, tapi memang terwujud dan terbukti
di tempat kamu, maka engkau tutup masjidmu dengan tidak mengadakan apa? Jumatan atau jamaah, laka dzalik, Anda boleh melakukan ini. Apa yang mendukung itu, ikhwan? Pertama, karena memang boleh ditutup karena ada sebuah kebutuhan. Yang kedua, itu ta'atan mempraktekkan apa yang dikatakan oleh wulatul amri, pemimpin kita. Tambah lagi MUI juga menyarankan yang demikian itu. Ini poinnya. Dan itu masalah boleh-boleh aja, gak ada masalah. Tapi kalau pada tempat yang memang alhamdulillah aman dan seterusnya, himbauan tadi yaitu bersifat jaga-jaga kan. Kalau memang di tempat itu tidak ada masalah dan alhamdulillah aman, ya kita tetap jalankan. Karena apapun keadaannya, maka asal itu adalah mengadakan sebuah jamaah. So, kalau satu kampung gak ada jamaah ya terusan, gak ada jumatan nih, gak ada adzan, gak ada jumatan, nggak benar kan? Fardu kifayah, malah repot semuanya nanti. Jadi begitu ya. Jadi lihat kondisi dan keadaan di tempat kamu itu kayak gimana. Ya, lihat kondisi dan keadaan kamu itu di tempat gimana. Wallahu ta'ala alam. Dan ini ikhwan, ya harus ditaati, berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan dan hukum, karena ini adalah berat. Semua ditimbang antara masalah dan mafsadah. Di tempat kamu tuh kayak apa dan bagaimana keadaan di kamu di situ.